Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. حذر من أهوال يوم القيامة وأمر الإنسان بالاستعداد لما أمامه وأخبر أن الآخرة هي دار القرار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى لعلكم تفلحون. الله أكبر 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 walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Tiada kata yang pantas diungkapkan pada hari yang mulia ini untuk mengawali khutbah ini selain pujaan dan pujian sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya yang tidak akan pernah bisa dibalas oleh manusia dengan apapun yang mereka miliki. Ayuhal muslimun, bertakwalah kepada Allah, sucikanlah jiwamu dengan melaksanakan ketaatan, janganlah menodainya dengan kejelekan dan kemaksiatan. Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jamaah salat Id yang berbahagia, apa yang kau lakukan dalam kehidupan ini berupa kebaikan atau keburukan, sejatinya untuk dirimu sendiri. Engkau tidak diberi balasan melainkan sesuai dengan amalanmu. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amalan salih, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang melakukan kejelekan, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali Tuhanmu tidaklah menzalimi hamba-hambanya. Selama hayat masih dikandung badan serta akal masih sehat, tiap orang pasti akan beramal, berbicara dan berniat. Tidak mungkin dia diam tanpa gerak. Dan setiap yang diamalkan, diucapkan dan diniatkan tercatat oleh malaikat di buku catatan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguh bagimu ada malaikat-malaikat yang mengawasi, yang mulia dan mencatat. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayuhal muslimun, jamaah salat Id yang berbahagia, kelak pada hari kiamat, catatan amalan itu baik dan buruknya akan dihadirkan di hadapan manusia. Para malaikat pencatat akan bersaksi. Demikian pula bumi bersaksi atas apa yang diamalkan di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha." Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya karena Tuhanmu yang memerintahkan kepadanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, beliau mengatakan, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan beritanya? Yaitu berita yang dikabarkan oleh bumi di hari kiamat. Para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli amatin wa 'abdin bima 'amila 'ala dhahriha, an taqula 'amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza fa hadhihi akhbaruha. Sesungguhnya beritanya adalah dia bersaksi atas setiap laki dan wanita dengan apa yang telah dia lakukan di atasnya. Dia berkata,
dia telah melakukan demikian dan demikian di hari demikian dan demikian. Itulah berita yang akan dikabarkan oleh bumi di waktu itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Saudara seiman, tidak hanya malaikat dan bumi yang bersaksi atas apa yang telah kita lakukan, bahkan pendengaran, penglihatan, kulit dan anggota tubuh akan bersaksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuz'un." Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum 'alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai'. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara." Maka renungkanlah keadaanmu, wahai hamba Allah, wahai anak Adam, ketika engkau menghadapi kondisi ini. Kitab catatan telah mengumpulkan amalanmu. Allah melihat dan menyaksikanmu. Para malaikat menjadi saksi. Kulit dan anggota tubuhmu berbicara dan bersaksi, sehingga tidak ada celah untuk mengingkari, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Maka takutlah engkau dengan kondisi ini, dengan memperbaiki amalanmu selagi engkau masih hidup dan belum mati. Jangan biarkan para malaikat dan saksi, jangan biarkan para malaikat dan saksi mencatat dan menyaksikan kecuali apa yang bermanfaat bagimu di hari nanti. Hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang dengan keselamatan hati. Wahai saudara seiman, saat ini engkau bisa melakukan muhasabah terhadap dirimu, menyelamatkannya dari bahaya ini dengan memperbanyak kebajikan dan bertaubat dari keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutilah keburukan itu dengan amalan kebajikan, niscaya ia akan menghapuskannya. Hal ini wahai hamba Allah bisa anda lakukan saat ini ketika anda masih hidup di dunia, tapi kelak di akhirat anda tidak akan bisa berlepas diri dari setiap dosa yang anda lakukan dengan wasilah apapun. Walaupun anda memiliki harta, memiliki kedudukan, memiliki karib kerabat, bahkan masing-masing akan lari dari keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya. Tiap orang dari mereka di hari itu memiliki urusan yang menyibukkannya. Di hari ini manusia akan melihat orang-orang yang paling dekat dengannya di dunia, namun dia lari dan menjauh darinya karena keadaannya sangat menakutkan dan mengerikan. Berkata Ikrimah radhiyallahu anhu, seorang suami bertemu dengan istrinya, kemudian mengatakan, "Bagaimanakah aku dahulu ketika menjadi suamimu?" Istrinya menjawab, "Engkau adalah suami terbaik, engkau adalah suami terbaik." Dia pun memujinya dengan berbagai pujian. Suaminya mengatakan, "Sungguh aku minta darimu hari ini satu kebaikan agar engkau memberikannya kepadaku, agar aku bisa selamat dari apa yang kau lihat." Maka sang istri mengatakan, "Betapa mudah apa yang kau minta, tetapi aku tidak mampu memberikannya sedikit pun. Aku takut sebagaimana engkau takut." Dan seorang bertemu dengan anaknya, kemudian dia bergelantungan padanya seraya mengatakan, "Wahai anakku, bagaimanakah aku dahulu ketika menjadi bapakmu?" Sang anak memujinya dengan kebaikan. Kemudian dia mengatakan, "Wahai anakku, aku butuh kebaikan sebesar zarrah dari kebaikanmu. Semoga aku bisa selamat dengannya dari apa yang kau lihat." Anaknya pun mengatakan, "Wahai bapakku, betapa mudah apa yang kau minta, akan tetapi aku takut sebagaimana engkau takut."
maka aku tidak bisa memberimu sedikit pun. Saudara seiman, ingatlah selalu kengerian hari ini dan bersiap-siaplah untuk menghadapinya. Janganlah engkau lalai dari mengingatnya. Bayangkanlah dirimu saudara di saat itu. Wahai engkau yang menelantarkan salat dan mengikuti syahwat. Wahai engkau yang makan harta haram dan melakukan dosa. Wahai engkau yang menzalimi dirimu dengan kemaksiatan dan menzalimi manusia dengan menumpahkan darahnya, mengambil hartanya, menjatuhkan dan menodai kehormatannya. Apakah yang akan menyelamatkanmu ketika timbangan amalan telah ditegakkan, neraka telah dinyalakan, ketika bapakmu, anakmu dan saudara-saudaramu berlepas diri darimu tak mampu menyelamatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yabdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Tiap manusia pergi berusaha, maka ada yang menjual dirinya kemudian menyelamatkannya atau membinasakannya. Hadis riwayat Muslim. Maknanya ayuhal muslimun, manusia terbagi menjadi dua. Ada yang berusaha untuk membinasakan dirinya dan ada yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Barang siapa yang berusaha mentaati Allah, maka dia telah menjual dirinya untuk Allah dan telah membebaskan dirinya dari azabnya. Sebagian orang ada yang menjual dirinya untuk syaitan dan mempersembahkannya untuk diazab. Bila seorang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk salat, maka dia telah menjual dirinya untuk Allah. Bila dia keluar menuju tugas, bila dia keluar dari rumahnya menuju tempat maksiat, maka dia telah menjual dirinya untuk syaitan. Bila dia keluar menuju tugas pekerjaannya, melaksanakannya sesuai dengan yang semestinya, sungguh dia telah menjual dirinya untuk Allah. Bila dia keluar dan berkhianat dalam tugas pekerjaannya dan menelantarkannya atau dia mengambil sogokan, maka dia telah menjual dirinya untuk syaitan. Bila dia pergi ke tokonya, kemudian dia jujur dalam muamalahnya dengan manusia, dia tidak menipu, tidak curang, tidak khianat dan tidak muamalah dengan muamalah ribawiyah, maka dia telah menjual dirinya untuk Allah. Namun bila dia melakukan penipuan dalam jual beli, dia mengurangi timbangan, berbohong kepada pelanggan, bermuamalah dengan riba, maka sungguh dia telah menjual dirinya kepada syaitan. Bila dia dipanggil untuk salat, dia segera memenuhi panggilan tersebut, maka dia telah menjual dirinya untuk Allah. Namun bila dia tidak memenuhi seruan Allah, dia tidak hadir untuk melaksanakan salat dan lebih mendahulukan syahwat dirinya atas ketaatan kepada Allah, sehingga dia tinggal di atas kasurnya yang empuk atau permainannya dan kesibukannya, maka dia telah menjual dirinya untuk syaitan. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, jiwa anda adalah yang paling berharga yang anda miliki. Nilainya tak tertandingi. Orang yang memahami betapa berharganya jiwa, maka dia tidak akan menjualnya kecuali dengan harga yang paling mahal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah memberi dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. Ketika orang-orang beriman mengetahui nilai jiwanya yang sangat berharga, maka mereka menjualnya kepada Allah yang Maha Kaya dengan surga sebagai harga dan balasannya. Adapun orang yang tidak mengetahui nilai dirinya, maka dia akan menjualnya dengan harga yang paling murah. Dia akan menjualnya kepada musuhnya syaitan dengan syahwat yang fana, dengan kelezatan sementara dan kerendahan yang kekal, dengan neraka yang membakar. Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh sangatlah buruk apa-apa yang dengannya mereka menjual dirinya sekiranya mereka mengetahui. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Jamaah salat Id yang berbahagia, semoga Allah memberkahi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, sebagiannya menguatkan yang lainnya. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Mereka adalah saudara di setiap waktu dan zaman, sejak manusia pertama sampai manusia terakhir. Di seluruh negeri, walaupun rumah mereka berjauhan, mereka saling mendoakan, saling memintakan ampun, saling mencintai, saling membantu dalam ketaatan dan ketakwaan, saling menasihati, jujur di dalam bermuamalah antara sesama mereka, karena Allah telah mengikat mereka dengan ikatan iman, ikatan yang lebih kuat dari ikatan nasab dan kebangsaan. Di antara konsekuensi persaudaraan ini adalah menjaganya dari segala hal yang akan merusaknya, seperti menerima berita tanpa meneliti kebenarannya, merendahkan dan menghina saudara muslim, mencari-cari kesalahannya, menggibahinya, meminang di atas pinangannya, dan hal-hal lain yang akan memperkeruh persaudaraan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون." Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wardallahumma 'an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an as-sahabati ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullih 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min asy-syarri kullih 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah